Bapak Ibu, dalam doa pagi ini kita akan sama-sama belajar untuk memahami firman Tuhan yang bisa kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita dari Rut 1 ayat 8 sampai dengan 10. Bapak Ibu bisa buka Rut 1 ayat 8 sampai dengan 10. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mencoba belajar bersama-sama, kita akan bawa dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, nama yang patut kami sembah hanya dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami dalam doa pagi ini mencoba memahami dan belajar firman-Mu ya Tuhan, dan semoga firman-Mu menjadi dasar dan juga pedoman hidup kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, tuntun lidah kami sehingga firman-Mu sesuai dan berkenan karena kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami sehingga Roh Kudus-Mu bisa memberkati kami dalam mendengarkan firman ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat Alkitab dari Rut 1 ayat 8 sama dengan 10. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara yang keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Ya, sedemikian jauh pembacaan Alkitab ini. Ya, Bapak Ibu, pembacaan Alkitab ini adalah tentang kisah Naomi. Dan tema pada Jumat 1 ini dalam doa pagi adalah relasi antara mertua dan menantu. Bapak Ibu, banyak relasi di dunia ini. Relasi antar teman, relasi bisnis, dan juga relasi keluarga. Salah satunya adalah relasi hubungan keluarga, mertua dan menantu. Nah, dalam relasi keluarga ini, dalam relasi antar menantu dan mertua ini, sebenarnya bisa kita tarik benang merah itu dari ayat Alkitab, yaitu dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian 1 ayat 28, bahwa Tuhan berfirman, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi." Ya, kalau kita memahami Alkitab ini, firman Tuhan ini, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memenuhi atau beranak cuculah kita, untuk memenuhi bumi ini, untuk memelihara bumi ini. Dari dasar Alkitab itu, dari firman itu, maka terbentuklah sebuah relasi keluarga. Terjadi sebuah pernikahan, dan juga dari pernikahan itu kita menghasilkan keturunan. Nah, salah satunya itu bisa membuat relasi hubungan mertua dan juga menantu. Nah, Bapak Ibu, relasi mertua dan menantu ini itu bisa terjadi konflik, Bapak Ibu. Banyak kehidupan dalam relasi mertua dan menantu itu terjadi konflik di dalam keluarga mereka. Itu salah satunya adalah
bisa terjadi karena mungkin dalam kehidupan mereka itu ada perbedaan-perbedaan. Salah satunya adalah bisa jadi perbedaan adat atau suku, itu bisa membuat perbedaan di antara mereka, konflik di antara mereka. Dan yang lainnya adalah bisa terjadi karena pola asuh yang berbeda. Jadi kalau kita memahami, misalkan kalau kita udah berumah tangga, itu seringkali dalam kita mendidik anak kita, itu mertua itu ada ikut campur di dalamnya. Nah, ikut campuran mertua itu sebenarnya bukan ikut campur yang katakanlah menjerumuskan atau hal-hal yang jelek. Mereka ikut campur itu karena kasih sayang mereka. Tetapi kadang keikut campuran itu oleh kita itu kadang seringkali dianggap terlalu berlebihan. Jadi kita menganggap mertua itu terlalu rewel lah dan sebagainya. Padahal itu untuk kebaikan kita semua. Kadang kita juga bercerita kepada yang lain, waduh, mertua saya ini rewel banget, anak saya begini, diomong begini. Padahal itu adalah untuk kebaikan kita. Ya, seolah-olah kadang kita juga dalam merawat anak itu kita yang paling pintar. Padahal tanpa kita sadari orang tua itu justru yang sudah makan asam garam. Mertua itu sudah banyak pengalamannya. Karena apa? Istri atau suami kita itu yang membesarkan adalah mertua kita. Dari kecil sampai besar dan menjadi suami atau istri kita. Itu yang kadang kita tidak menyadarinya. Nah, itu salah satunya adalah konflik-konflik dalam keluarga, konflik-konflik antara mertua dan menantu. Ada hal lain juga dalam pendidikan atau jenjang pendidikan, kadang juga bisa menimbulkan konflik dalam relasi hubungan mertua dan menantu. Terkadang karena pendidikan mertua kita yang lebih rendah dari kita, kadang kita menganggap sepele nasihat dari mertua kita, itu yang juga bisa menjadi sebuah konflik di dalam relasi mertua dan menantu kita. Ya, tetapi dalam ajaran kekristenan kita ada mengenal dalam Alkitab itu adalah kisah Naomi dan Ruth. Itu adalah relasi antara mertua dan menantu yang sangat ideal. Jadi kita diceritakan dalam Alkitab yang sudah kita baca adalah relasi antara mertua dan menantu yang sangat ideal. Naomi itu adalah seorang Israel ya, mempunyai 2 orang anak laki-laki dan mereka beristri masing-masing adalah dari negeri Moab, yaitu negeri yang di seberang Israel. Nah, dari situ kita bisa membaca, bisa memahami bahwa perbedaan antar negara pun dan antar keyakinan pun bagi Naomi dan Ruth itu bukan masalah. Padahal itu bisa menimbulkan konflik. Nah, kenapa dalam Alkitab itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Naomi dan Ruth adalah sebuah keluarga yang ideal? Ada beberapa pemaparan bagi kita kenapa kita bisa mengambil contoh dari kehidupan Naomi dan Ruth, yaitu bahwa Naomi ini menjalani latihan iman dan kepribadian. Nama Naomi berarti adalah manis. Namun pada faktanya hidupnya ternyata ia pahit.
Ia dan keluarganya harus mengungsi ke negeri Moab karena kelaparan terjadi di Israel. Selama 10 tahun mereka tinggal di Moab dan Naomi mengalami hal yang lebih pahit lagi, yaitu suami dari kedua anak laki-lakinya yang relatif muda meninggal dunia tanpa sempat memberikan cucu. Nah, dari kisah ini Naomi itu mengalami kepahitan yang luar biasa ya. Namun kepahitan itu tidaklah membuat Naomi lemah iman dan mengutuki Tuhan. Banyak kesulitan malah membentuk pribadi dan imannya menjadi lebih mantap. Yang kedua, Naomi bersikap manis terhadap kedua menantunya. Kehilangan kedua anak lelaki tidaklah membuat Naomi menyalahkan kedua menantunya dengan menyangka mereka telah berbuat yang tidak pantas kepada suami mereka. Jadi Naomi itu mempunyai 2 orang anak dan mereka menikah dengan Rut dan Orpa. Tapi pada suatu ketika kedua anak mereka itu meninggal. Nah, tetapi Naomi itu bersikap sama menantunya itu bersikap baik dan tidak menyalahkan kedua menantunya dengan menyangka mereka telah berbuat yang tidak pantas kepada mereka. Nah, yang ketiga, Naomi menganggap kedua menantunya sama seperti anaknya sendiri. Inilah yang menjadi penyebab mengapa ia bisa bersikap manis terhadap sang menantu. Naomi memanggil mereka dengan sebutan anak-anakku. Mereka bukanlah orang luar yang patut dicurigai. Tidak ada seorang pun yang senang dicurigai, apalagi sang mertua selalu mencurigai menantunya. Maka hal itu akan menyebabkan kesusahan di dalam hati para menantunya. Ya, tetapi hal itu tidak berlaku bagi Naomi karena Naomi menganggap kedua menantunya itu sama seperti anaknya sendiri. Yang keempat, Naomi berhasil mempersaksikan imannya kepada menantunya. Sikap hidupnya yang baik memudahkannya untuk bersaksi kepada Rut yang pada mulanya adalah orang kafir. Jadi Rut ini adalah dari bangsa Moab dan Rut ini bukan penyembah Yahweh atau Allah. Tetapi Naomi berhasil supaya Rut menjadi percaya kepada Yahweh. Dan yang kelima, Naomi tidak memaksakan kehendak kepada menantunya. Dia memberikan kebebasan kepada Rut untuk memilih apakah ikut dengan dia atau pulang ke negerinya. Hal itu memaksakan kehendak seringkali menjadi masalah. Ada sebagian mertua karena merasa diri cukup kaya, berjasa, dan berpenghasilan berusaha memaksakan kehendak kepada anak-anak dan menantu mereka. Cara yang pernah dipakai orang tua pada masa itu tidak selalu cocok efektif pada zaman sekarang. Misalkan, ada seorang mertua yang mau memaksakan pakaian tebal kepada cucunya yang sedang menderita demam. Hal itu ditentang oleh menantu perempuannya karena berdasarkan nasihat sang dokter, baju yang terlalu tebal akan menyulitkan udara untuk keluar. Akibatnya panas badan sang bayi itu sulit turun. Nah, itu mungkin adalah implementasi dalam kehidupan modern ya, bahwa ada beberapa pengetahuan antara mertua dan menantu itu berbeda. Yang keenam, Naomi memikirkan kebaikan menantunya. Dia menyadari bahwa Rut masih muda dan membutuhkan seorang suami yang bisa menjadi sandaran hidupnya. Nah, ketika kedua anak lelakinya meninggal, tentu saja menantunya itu menjadi seorang janda. Tetapi Naomi tidak memaksakan kehendak, tapi ia malah justru memberikan atau memikirkan Rut, karena Rut itu masih muda, jadi mempersilahkan kepada Rut untuk pergi
mempersilahkan untuk bersuami lagi. Akan tetapi Ruth ini tidak mau. Ruth ini tetap ikut dengan Naomi. Nah, yang keenam, bahwa Naomi ini secara keseluruhan memberikan kasih sayang mertua kepada menantunya. Jadi seluruh hidupnya Naomi memberikan kebaikan dan memberikan seluruh kehidupannya untuk kedua menantunya. Nah, itu adalah sikap-sikap ideal seorang mertua ya, Bapak Ibu. Nah, tetapi selain sikap yang baik dari mertua, kita dari kitab ini, dari kitab Ruth ini, kita juga bisa mempelajari bahwa menantunya pun, apalagi yang bernama Ruth, itu juga memberikan teladan hidup yang baik sebagai seorang menantu, yaitu ia menganggap mertua sebagai orang tua sendiri yang perlu ditemani, dirawat, dan dikasihani. Perhatikan perkataan Ruth kepada Naomi. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, disitulah jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Jadi Naomi ini menganggap walaupun Naomi itu adalah mertuanya, tetapi Ruth menganggap sebagai orang tua sendiri. Yang kedua, Ruth tidaklah materialistis. Kesetiaan kepada Naomi bukanlah disebabkan kekayaan mertuanya. Naomi telah jatuh miskin. Naomi sendiri berkata kepada penduduk Israel, Bethlehem, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa Ruth tidak materialistis atau mementingkan diri sendiri secara kebendaan. Nah, Bapak Ibu, dari cerita ini bisa kita lihat bahwa mertua, kita bisa ambil kesimpulan adalah mertua adalah anugerah bagi kita. Ya, karena apa? Kita sebagai seorang menantu itu mendapatkan orang tua kembali, mendapatkan orang tua lagi selain orang tua kandung kita sendiri. Dan yang kedua, sebagai mertua, tentu menantu juga adalah anugerah bagi mertua. Karena apa? Selain anak sendiri, kita sebagai mertua mendapatkan anak kembali. Nah, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang boleh kita sampaikan di Sabtu ini. Mungkin ada tambahan? Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih. Semoga firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa menjadi dasar kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Amin.